Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Siruntus kipemas di bawah ya Andi Hilda Syaban ya sowe eloki paletukangi ak gurung bahasa ugi. Puji syukuru ri paletukangi lau ri puang Allah Ta'ala nasaba asalama kena na ak baraka kena tawak dingi siruntuk pemang ya sowe. Jadi pada lau mana nikmai tas di bawah mak guru ri acara Smart School, generasi smart berkarakter cerdas ki. Jadi ya sewe loka paletukangi ak gurung tentang pangadereng. Jadi melok ki dolo misangi agar rasa pangadereng. Jadi pangadereng berasal dari kata ade. Ade memiliki makna yang luas. Bisa diartikan adat, adab, peraturan, hukum, bahkan jalan hidup. Nah, sedangkan pangadereng dapat diartikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Pada awalnya, unsur-unsur pangadereng hanya terdiri dari 4 unsur, yaitu ade, rapang, bicara, dan wari. Nah, tapi setelah agama Islam diterima secara resmi dan menyeluruh di kerajaan Tanah Ugi, maka ditambahkan 1 unsur lagi, yaitu sara. Epak mui parajai tanah, ia mani narepak genda 5, rirapi mani aselengenge, nari tambaina kuritu sara. Ya naritu pamulanna ade, mak duanna rapang, mak telunna bicara, mak epakna wari, nama limanna sara. Artinya, hanyalah 4 yang membesarkan atau memakmurkan suatu negeri. Nantilah dicukupkan menjadi 5 setelah agama Islam diterima atau dianut, dan ditambahkan yaitu sara, yaitu awalnya ade, yang kedua rapang, yang ketiga bicara, yang keempat wari, dan yang terakhir yaitu 5, sara. Pangadereng sendiri ini mengandung ada 4 asas dasar yang menjadi latar belakang dari kelima asas tersebut. Yang pertama yaitu asas mapasilasae, yang kedua asas mapasisawe, yang ketiga asas mapasenrupae, dan yang keempat adalah asas mapalaiseng. Nah, inilah asas-asas yang nanti diwakilkan oleh pangadereng tersebut. Yang pertama asas mapasilasae. Hal ini atau asas ini diwujudkan dalam bentuk ade agar terjadi keserasian
dalam sikap dan tingkah laku manusia di dalam memperlakukan dirinya dalam pangadereng. Yang kedua yaitu asas mapasisawe. Ini diwujudkan dalam bentuk ada untuk memberikan hukuman pada tiap-tiap pelanggaran ada yang dinyatakan dalam bicara. Nah, asas ini menyatakan adanya pedoman legalitas dan represif yang sangat konsekuen untuk dijalankan. Selanjutnya adalah asas mapasan rupae. Nah, ini diwujudkan dalam bentuk ada untuk memelihara kontinuitas pola-pola yang sudah ada lebih dulu guna menstabilkan perkembangan yang muncul. Nah, hal ini dinyatakan dalam rapang. Asas mapalaiseng. Ini diwujudkan dalam bentuk ada untuk memberikan batas-batas yang jelas tentang hubungan antara manusia dan lembaga-lembaga sosialnya, sehingga masyarakat terhindar dari ketidaktertiban, chaos, dan lain-lain. Nah, hal ini dinyatakan dalam wari dan segala variasi perlakuannya. Jadi, jika tadi asas mapasilasae dinyatakan dalam bentuk ada, maka asas mapasisawe dinyatakan dalam bentuk bicara, dan mapasan rupae dinyatakan dalam bentuk rapang, sedangkan asas mapalaiseng dinyatakan dalam bentuk wari. Bagaimana, sudah bisa dibedakan? Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan apa sebenarnya dari kelima hal tersebut. Yang pertama adalah ada. Jadi pada konteks hukum ketatanegaraan, ada adalah semacam undang-undang dasar dan undang-undang. Ada terdiri dari beberapa jenis. Pertama, ada maraja adalah undang-undang dasar terbentuknya sebuah negara kerajaan. Sifatnya tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan yang kedua adalah ada puraonro, yaitu ketetapan yang juga tidak dapat diganggu-gugat, namun lebih teknis dan turunan dari ada maraja. Selanjutnya adalah ada masamaturusseng, yaitu hasil dari pemufakatan adat. Jadi ini terjadi karena adanya pemufakatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada adalah peraturan hukum adat, yaitu suatu aspek yang mengatur pelaksanaan sistem norma dan aturan-aturan adat dalam kehidupan masyarakat Bugis. Adat sendiri bersifat preventif untuk menjaga stabilitas negara, menghalangi segala perbuatan jahat dari para penjahat, mencegah perbuatan sewenang-wenang atau aniaya dari orang-orang kuat, dan melindungi orang-orang yang lemah. Nah, inilah sebenarnya tujuan yang paling krusial dalam pembentukan suatu adat di Tanah Ogi. Ada ungkapan yang menggambarkan pentingnya adat di Tanah Ogi. Bisa dibaca dalam lontara ini. Nareko makompe ni beci masolan ni lipu legai welo panasai masok bui tongenge ri tongenge ni salai ri pasalai tongenge sian rebale tawe si beli-beliang si balu-balu siak beli-beliang. Natuo ini seri dapurenge. Ri paupang palungenge, ri sapeang patapie. Jadi agar robituana. Jadi bila mana beci telah kendor atau
tidak dipatuhi, maka rusaklah suatu negeri. Tidak memutik pucuk nangka. Pucuk nangka di sini yang dimaksud adalah kejujuran. Bersembunyi kebenaran. Dibenarkan yang salah, disalahkan yang benar. Orang saling memakan bagaikan ikan. Saling menjual, saling membeli. Dapur ditumbuhi rumput-rumput, lesung ditelungkupkan, niru digantung, dan alu disangkutkan. Dalam pembahasan ade, setidaknya harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah subjek, yaitu mesti orang-orang yang sepantasnya dan kompeten dalam membahas ade. Jadi orang yang dipilih dalam membahas ade ini harus memiliki kompetensi juga. Tidak boleh sembarang yang dipilih untuk membahasnya. Nah, yang kedua adalah objek. Tema yang dibahas sekaitan dengan ade. Ada tema-tema yang berkaitan dengan ketatanegaraan, politik, perang, keprotokoleran, dan masalah sosial kemasyarakatan yang tidak bisa diselesaikan pada level lebih rendah. Ketiga adalah tempat. Nah, tempatnya ini untuk pembahasan ade harus dilakukan di Baruga atau Sauraja. Tidak boleh dilakukan di sembarang tempat. Jadi inilah 3 unsur untuk membahas ade. Selanjutnya adalah bicara. Nah, bicara dalam pangadereng ialah semua keadaan yang bersangkut paut dengan masalah peradilan. Dengan demikian, bicara mempersoalkan mengenai hak dan kewajiban setiap orang atau badan hukum dalam interaksi kehidupan dalam masyarakat. Ia mengandung aspek normatif dalam mengatur tingkah laku setiap subjek hukum, seorang dalam lingkungannya yang lebih luas untuk berinteraksi secara timbal balik. Jadi bicara ini merupakan hal-hal yang bersangkutan dengan masalah peradilan. Jadi pada konteks ini makna bicara adalah peradilan dan pemutusan perkara. Jika di Indonesia kita kenal yang memutuskan perkara adalah hakim, nah kalau di dalam tanah Ogi yang menyelenggarakannya adalah raja dan pejabat adat yang disebut aruma bicara atau pak bicara. Adapun materi yang diadili adalah perselisihan, persengketaan, hingga pemutusan perkara kebijakan luar negeri yang strategis seperti perang dan persekutuan. Dalam hal menetapkan keputusan hukum, pak bicara ini harus berpegang teguh pada 2 hal, yaitu yang pertama, bicara tonget telue atau 3 kebenaran hukum. Nah, di dalam tonget telue ini ada 3 hal lagi. Yang pertama yaitu pengakuan kesalahan dan kebenaran kedua belah pihak. Jadi, pak bicara ini tidak boleh mendengar hanya dari satu pihak jika ada masalah. Dia harus mendengar kesalahan dan kebenaran dari kedua belah pihak agar dapat mempertimbangkan keputusannya selanjutnya di hari ke depan. Selanjutnya yaitu pengakuan kesalahan dan kebenaran menurut ade. Nah, setelah mendengar kesalahan dan kebenaran dari kedua belah pihak atau pendapat dari kedua belah pihak mengenai masalah yang dihadapi, diturunkanlah ke hal-hal tersebut ke ade. Jadi pengakuan dari kedua belah pihak ini disangkutkan menurut ade. Nah, yang ketiga yaitu kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya. Jadi setelah itu diambillah keputusan
berdasarkan kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya. Selanjutnya, hal yang perlu dimiliki oleh Pak Bicara adalah melepaskan diri dari kemarahan, keseganan, maksud-maksud yang mengandung tujuan lain dan keharusan. Jadi, dalam mengambil keputusan, Pak Bicara ini tidak boleh dalam keadaan marah atau tidak boleh segan terhadap kedua belah pihak sehingga mempengaruhi keputusannya. Setelah itu, setelah mengambil keputusan, ada beberapa jenis-jenis hukuman. Nah, salah satu bagian terpenting dalam bicara ini ialah dera atau sanksi hukuman yang ditimpakan kepada para pembuat kejahatan atau kesalahan. Dalam Latoa ini disebutkan beberapa hal. Yang pertama, untuk jenis hukumannya yaitu riono. Sepertinya ini untuk pelanggar hukuman berat. Riono artinya adalah hukuman mati dengan berbagai variasinya. Jadi ada variasi dalam penghukuman di Tanah Ugi. Yang pertama yaitu unosokbu atau dibunuh sembunyi-sembunyi. Yang kedua yaitu riladung atau rilosoro. Ini artinya ditenggelamkan. Yang ketiga adalah ripapak gajang atau dihukum tikam beramai-ramai. Yang keempat ripapuli atau pembunuh dibunuh. Dan yang kelima yaitu ripetu tigero atau hukuman pancung. Dan selaku hukuman tambahan, diikut sertakan pula sanak saudara pejabat itu untuk memikul hukuman tambahan seperti membayar denda, pemecatan dari jabatan negeri dan sebagainya. Jadi bisa disimpulkan bahwa dahulu itu jika ada seseorang yang melakukan kejahatan besar, bukan hanya pelakunya yang menerima dera atau hukuman, tetapi sanak keluarganya pun ikut menerima hukuman tambahan. Selanjutnya jenis hukuman di Tanah Bugis ada yang disebut dengan ripali atau hukuman pengasingan dengan jenis-jenisnya yaitu ripau pangitana atau diasingkan ke luar negeri dan risuro mede atau disuruh pergi. Selanjutnya yaitu cala, hukuman deraan badan dengan pukulan dengan berbagai jenisnya yaitu cala napak karoda, siksaan yang disertai dengan umpatan. Jadi ketika disiksa disertai pula dengan umpatan dari penyiksanya. Ada pula jenis cala bawang yaitu siksaan badan saja. Selanjutnya yaitu rapa, hukuman sita. Nah, hukuman sita ini juga ada dua jenis yaitu rapa waramparang, disita harta benda, dan ridosa atau didenda. Selanjutnya rirepung, hukuman tahanan atau dipenjara. Nah, yang terakhir yaitu ribalu, hukuman dijual. Nah, ini pun ada jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu balu ata atau dijadikan ata oleh pembelinya. Dan yang kedua adalah riwaramparangi, diberi pinjaman uang untuk menebus kesalahan yang bersangkutan juga belum terhitung sebagai ata. Nah, inilah jenis-jenis hukuman. Nah, tadi kita sudah membahas tentang ade dan bicara. Sekarang kita membahas tentang rapang. Jadi menurut arti leksikalnya, rapang adalah contoh, misal, ibarat atau perumpamaan, persamaan atau kias. Nah, di dalam Latoa atau naskah Bugis ini, kata rapang banyak disebut dan diuraikan sebagai salah satu di antara sendi-sendi pangadereng. Jadi, rapang menurut fungsinya dari pangadereng antara lain, yang pertama,
sebagai stabilisator. Ia menjaga agar ketetapan, keseragaman, dan kontinuitas suatu tindakan berlaku konsisten dari waktu ke waktu, yang lalu sampai masa kini dan masa depan. Yang kedua yaitu sebagai bahan perbandingan dalam keadaan tidak ada atau belum ada norma-norma atau undang-undang yang mengatur suatu hal tertentu, maka rapang berfungsi membanding atas suatu ketetapan di masa lampau yang pernah terjadi atau semacam jurisprudensi. Jadi semisal ada suatu permasalahan di masa kini, namun belum ada norma-norma yang mengaturnya, maka dicarilah masalah tersebut pada masa lalu, kesamaannya, dan dilihat bagaimana proses penyelesaiannya. Nah, akan disamakan dengan masa kini. Dan yang ketiga yaitu sebagai alat pelindung yang berwujud dalam hal pamali atau paseng, atau sejenis ilmu gaib penolak bala yang berfungsi untuk melindungi milik umum dari gangguan perseorangan dan melindungi orang seorang dari keadaan bahaya. Baiklah, sekaitan dengan rapang, Latiringeng Totaba Arung Sotanre mendefinisikan sebagai berikut. Nah ia riasenge rapang mapada-padai mapasen rupai rilempue ride cempura laloe. Nah ia nolai napanenuangi mulai arunge Pak Banuae nariasena rapang ripan nenungeng. Jadi artinya adalah adapun yang dimaksud rapang yaitu menyamakan, menyerupakan dalam kebenaran pada kebaikan yang telah berlalu, yaitu yang dijalani, dilanjutkan untuk dilakukan oleh raja, rakyat, dan dikatakanlah rapang ripan nenungeng. Dalam kehidupan sosial masyarakat, bisa jadi ada perkara yang telah diputuskan di masa lalu, namun ada kasus serupa. Maka dalam peradilan adat dicarilah putusan masa lalu tersebut dan dijatuhkanlah putusan seperti di masa lalu. Nah, selanjutnya yaitu wari. Menurut arti leksikalnya, tidak lain dari penjenisan yang membedakan antara satu dan lainnya. Peraturan pembedaan kelas masyarakat, suatu perbuatan yang selektif, perbuatan menata atau menertibkan. Wari adalah peraturan adat yang berdasarkan prinsip astitinajang atau kepantasan. Jadi sehingga meski secara filosofis manusia sama, akan tetapi perbedaan usia, kapasitas, dan posisi akan menyebabkan perlakuan yang berbeda pula. Jadi wari ini merupakan pembeda. Menurut Latiringeng Totaba dalam mendefinisikan wari yaitu na ia riasenge wari lempuk nama palai senge risi tenajai malaiseng. Na laisena batoae na becue, matan rewe nama pancee, malam pee ma poncoe, matane maringenge, atae maradekae, mak banuae arunge. Jadi agak bituana yanar itu. Adapun yang dimaksud wari, kebenaran dalam membedakan dalam kepantasannya berbeda. Berbedalah besar dengan kecil, yang tinggi dengan rendah, yang panjang dan pendek, yang berat dan ringan, hamba dengan orang merdeka, rakyat dengan raja. Pada prakteknya yang lebih detail, wari ini mengatur tentang derajat dan gelar kebangsawanan,
jenis dan besaran sompa pada pernikahan, pola perilaku, tata bahasa, keprotokoleran kerajaan, pemosisian tempat duduk, bentuk rumah, bahkan warna pakaian yang akan digunakan saat pernikahan. Jadi wari ini menegaskan bagaimana menyikapi perbedaan suatu sesuai dengan kepantasannya. Nah, jadi pada zaman dahulu itu sangat berbeda perlakuan seperti dari bangsawan ke rakyat. Jadi ada tempat duduknya berbeda, ada pembeda di bentuk rumahnya, ada pembeda pula di warna pakaiannya. Nah, contohnya yaitu aturan wari pada rumah orang Bugis. Jadi rumah yang memiliki anjong model sulur adalah milik arung dan anak arung. Khusus untuk tanduk kerbau adalah milik raja-raja utama kerajaan Bugis. Jadi tanduk kerbau ini untuk kelas Soraja dan Saulasa. Jumlah timpak laja juga adalah penanda. Sedangkan ini jumlah timpak lajaknya pun tidak seragam. Khusus untuk raja 5 atau 7, ada yang menyebutkan 9 timpak laja untuk manurung. Sedangkan pejabat adat atau arung lili itu 3 atau 4, untuk todecen 2 dan umumnya 1. Nah, inilah contoh wari pada rumah orang Bugis. Contoh lainnya yaitu misalnya pada warna pakaian. Semisal kalau remaja menggunakan warna merah muda atau dalam bahasa Bugis disebut dengan bako. Untuk bangsawan di Tanah Bone menggunakan waju toko berwarna kuning. Sedangkan di Tanah Sopeng mereka menggunakan baju kebangsawanan berwarna hijau. Nah, itulah contoh-contohnya. Selanjutnya yaitu dalam hidup kenegaraan, wari berfungsi sebagai peranata yang menata negara. Wari tanah berarti tata negara. Dalam ilmu bahasa Bugis disebut wari kada, artinya tata kalimat atau tata bahasa. Dalam naskah Latoa, wari disebut dalam berbagai sasaran kegunaannya yang bertujuan kepada penataan pangadereng dan penertibannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wari tanah. Yang kedua, wari astia jingeng. Yang ketiga, wari pangoriseng. Nah, apa sih sebenarnya ketiga wari ini? Nah, mari kita simak. Wari tanah ialah tata kekuasaan dan tata pemerintahan dalam hal mengenai dasar-dasarnya. Bagaimana raja membawakan diri terhadap rakyat dan bagaimana rakyat membawakan diri terhadap rajanya. Yang kedua yaitu wari asya jingeng, ialah tata tertib yang menentukan garis keturunan dan kekeluargaan. Dalam wari ini dibicarakan tentang pelapisan masyarakat, ditentukan siapa yang termasuk lapisan-lapisan anak arung, maradeka dan ata, sehingga wari merupakan aturan yang membangun sendi-sendi pelapisan masyarakat. Nah, karena wari asya jingeng ini jugalah makanya dahulu itu raja-raja Bugis atau bangsawan-bangsawan di Bugis menikahkan anaknya atau menjodohkan anaknya dengan keluarga dekat. Sepertinya dapat disimpulkan hal ini agar darah mereka tetap menjadi darah bangsawan, karena mereka harus mengikuti sistem pelapisan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu wari pangoriseng, ialah mengenai tata urutan dari hukum yang berlaku pada sistem hukum.
Nah, yang terakhir adalah Sara. Sara ini masuk ke sistem Pangadereng setelah Islam masuk ke Bugis. Jadi ya Sarae ya panatama ri sistem Pangaderenge matamapi selenge ri Tanaogi. Sara adalah serapan bahasa Arab yaitu syariat. Penyelenggara hukum Sara disebut Parewasara. Nah, Parewasara ini terdiri dari kadi, imang, kate, bilala, doja, dan amele. Selain itu, Sara dalam bahasa Bugis diartikan sebagai pemisah atau pasara. Jadi Sara dalam hal ini dapat diartikan sebagai pemisah atau memisahkan dua hal yang bertentangan atau berbenturan, yaitu antara hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan yang telah tumbuh dan berakar dalam masyarakat sejak dahulu kala dengan hukum Islam dan atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam agama Islam. Jadi dia adalah pembeda atau pemisah hukum adat dan hukum Islam. Adanya Sara ini dalam sistem hukum dan Parewasara dalam sistem struktural kerajaan Bugis merupakan konsekuensi dari terintegrasinya Islam dalam ketatanegaraan. Jadi, dikarenakan Islam sudah masuk di dalam tanah Bugis, maka harus diintegrasikan adanya sistem hukum Islam dan sistem strukturalnya diubah untuk mengintegrasikannya. Jadi keberadaannya dimulai sejak usainya Musuh Seleng dan Islam dianut secara resmi oleh masyarakat pada kerajaan Bugis kira-kira sekitar awal abad ke-17. Apa sebenarnya tugas dari Parewasara? Aga jama-jamana yaro Parewasara Jadi yang pertama adalah menerapkan syariat Islam secara umum. Yang kedua yaitu menguji kesesuaian aturan adat dengan syariat. Yang ketiga yaitu pelaksanaan ibadah dan syiar Islam di masyarakat. Jadi mereka mengenalkan Islam dan bagaimana mereka juga melaksanakan ibadah di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menjadi guru agama Islam dan bahkan terlibat pada persoalan-persoalan krusial pemerintahan di masa lalu. Jadi selain mengajarkan Islam, selain memperkenalkan Islam pada masyarakat, Parewasara juga terlibat dalam persoalan-persoalan dalam pemerintahan. Jadi Yanaro Denre 5 unsur-unsur Pangadereng engkae ritanauge. Ya, jadi yang pertama denre yanaritu ada, yang kedua duana yaitu bicara, mateluna yanaritu rapang, maepakna yanaritu wari. Nah, setelah matamak selenge ritanaugi menjadi 5 yaitu malimana Sara. Nah, yanaro sistem Pangadereng engkae ritanaugi. Jadi Lontara telah menempatkan manusia pada posisi yang amat penting. Manusia menempati sebagian posisi subjek yang mempunyai peran aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bila mana dalam suatu perkara terdapat ketidaksepahaman antara pemimpin dan masyarakat, maka hal itu harus dikembalikan kepada rakyat. Jadi, jika ada masalah, misalnya ketidaksepahaman antara raja dan rakyat, maka hal tersebut hasilnya tetap dikembalikan kepada rakyat. Jadi sebelum di Tanah Bugis ini mengenal sistem pemerintahan demokrasi, sebelum Indonesia mengenal yang namanya sistem pemerintahan demokrasi, Tanah Bugis sebenarnya sudah menerapkan sistem demokrasi.
Jadi oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Rusak taro arun ten rusak taro ade. Rusak taro ade ten rusak taro anang. Rusak taro anang ten rusak tau megae. Jadi batal ketetapan raja, tidak batal ketetapan adat. Batal ketetapan adat, tidak batal ketetapan kaum. Batal ketetapan kaum, tidak batal ketetapan orang banyak. Inilah yang menggambarkan rakyat tetap menjadi prioritas di dalam tanah Bugis. Makwaniro upaletukangi SOW mamuarek makke gunai ya Andi Hilda elok ka melok dampen nareko engka salah-salah upaletukangi denre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.